Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ripka Ningsi dengan NIM H03205020 dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang kesulitan belajar atau learning disability. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama mengenai pengertian kesulitan belajar, yang kedua yaitu macam-macam kesulitan belajar, yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan yang keempat yaitu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Adapun pengertian dari kesulitan belajar atau learning disability adalah menurut Romla, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-temannya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian menurut Subini, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar yaitu belajar dari aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Selanjutnya, macam-macam kesulitan belajar. Menurut Mulyono, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disability. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan resepsi, bahasa, dan berpikir. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Kemudian macam-macam kesulitan belajar menurut Xia terbagi atas 3 yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif ini adalah kekurang mampuan yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Kemudian ranah efektif di mana kesulitan belajar yang bersifat efektif atau ranah rasa ini meliputi gangguan seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik di mana kesulitan belajar yang bersifat psikomotor atau ranah rasa adalah disebabkan karena gangguan-gangguan pada indera penglihatan dan pendengar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Menurut Dimayanti dan Mujiriono, terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Adapun bagian-bagian dari faktor internal yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu sikap terhadap belajar, di mana sikap merupakan kemampuan memberi penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentu sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua yaitu motivasi belajar, di mana merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah pada siswa, diperlukan diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Yang ketiga yaitu konsentrasi belajar, di mana kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Memusatkan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar siswa, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar, mengajar, dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan. Maka dalam proses pembelajaran disertakan waktu untuk istirahat.
Nah, yang keempat yaitu pengelolaan bahan ajar, di mana kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan menerima isi dan cara memperoleh siswa tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran agar kemampuan siswa dapat mengelola bahan tersebut menjadi makin baik. Yang kelima yaitu menyimpan perolehan hasil belajar, di mana kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan penyimpanan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang lama. Maksudnya, kemampuan penyimpanan dalam waktu pendek berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan kemampuan menyimpan dalam waktu lama berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa dalam jangka waktu panjang. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal terbagi atas 5. Nah, yang pertama yaitu guru sebagai pembina siswa belajar, di mana guru mengajar yang mendidik tidak hanya mengajar di bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Nah, yang kedua yaitu prasarana dan sarana pembelajaran, di mana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan ruang olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku belajar, buku bacaan, dan alat fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan penilaian, di mana yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, dan bernilai. Hasil belajar merupakan proses belajar. Nah, yang keempat yaitu lingkungan sosial siswa di sekolah, di mana suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu. Ia memiliki kedudukan dan peran yang diakui oleh sesama. Jika seorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Nah, yang kelima yaitu kurikulum sekolah, di mana kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Nah, kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar, mengajar, dan evaluasi. Terakhir yaitu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Nah, yang pertama yaitu mencari tahu penyebab kesulitan anak berkonsentrasi. Kedua yaitu melakukan aktivitas yang dapat melatih konsentrasi. Yang ketiga yaitu mencari strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat yaitu ajak anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap anak-anak. Nah, yang keenam yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.